Selamat malam, saudara-saudara sidang Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kiranya anugerah, damai sejahtera Allah turun atas kalian semua. Pada malam hari ini, untuk kali kedua, saya dapat mengunjungi saudara-saudara lewat online ini. Nah, ini atas rekayasa daripada Mas Philip. Tuhan doakan dia supaya Tuhan memberkati talentanya. Nah, puji Tuhan, biarlah ini merupakan satu kesegaran bagi kita untuk dapat bersekutu di rumah, tetapi juga mendapatkan lawatan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa ya. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Petang malam hari ini kami dapat mengunjungi jemaat-Mu lagi untuk membawa mereka di dalam ibadah keluarga, di dalam doa puasa selama pekan Pentakosta ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Pada hari ini, hari yang ke-7, kami dapat menikmati penyertaan Tuhan, kekuatan, kesegaran. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ikut ambil bagian di dalam doa puasa ini. Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan lawat mereka. Nah, malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu sebelum masuk di dalam doa syafaat untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Adapun firman Tuhan malam hari ini, saya persiapkan untuk saudara-saudara tersurat di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi, petang malam hari ini kita mendapatkan satu pertanyaan Rasul Paulus kepada jemaat atau murid-murid yang ada di Efesus, sejumlah 12 orang itu. Pertama-tama yang ditanyakan Paulus adalah, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya?" Pertanyaan ini memberikan pengertian kepada kita. Mengapa Paulus tidak menanyakan, "Apa kamu sudah
punya gedung gereja, apa kamu sudah mempunyai berkat bagaimana. Tetapi yang ditanyakan Paulus itu, apa kamu sudah menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya. Ini berarti, saudara, bagi orang percaya, bagi orang Kristen, maka kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus itu suatu hal yang sangat penting dan utama. Kalau tidak, tentu Paulus bisa bertanya perkara yang lain. Sebab itu, malam hari ini, mari kita anak-anak Tuhan, ya, juga merenungkan hal ini. Bertanya kepada dirimu sendiri, sudahkah kita penuh dengan Roh Kudus tatkala kita percaya? Ya, jadi kalau begitu, apakah berarti orang-orang yang sudah dibaptis itu belum tentu dipenuhkan Roh Kudus? Nah, tentu jawabnya seperti yang dijawab oleh 12 orang ini. Mereka sudah percaya, sudah dibaptis, tapi ternyata belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Nah, saya percaya jemaat di tempat ini atau jemaat kita sudah selalu mendengar. Cuma pertanyaan yang nyata yaitu, apakah kamu sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Nah, tentu ada pertanyaan, apa sih tandanya dipenuhkan Roh Kudus? Nah, dalam Alkitab, kalau kita mengacu kepada Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Dalam Kisah Rasul 10, waktu Kornelius dikunjungi oleh Petrus, sementara Petrus berkhotbah, mereka penuh Roh Kudus. Apa tandanya? Mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa atau berkata dengan lidah asing. Itu tanda secara fisik. Itu tanda secara fisik. Tetapi itu juga belum dapat dikatakan sebagai bukti begitu. Sebab itu maka orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu harus ada keseimbangannya. Ada tanda-tanda formal atau tanda-tanda fisik, yaitu berkata-kata dan bahasa roh, tetapi harus ada buahnya. Itu tanda. Berbicara dalam bahasa roh itu tanda kalau orang itu dipenuhkan. Tetapi buktinya apa? Ya, jadi ada tanda, ada bukti. Nah, buktinya yaitu ada buah. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, dan seterusnya. Saudara bisa membaca di sana. Jadi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bisa berdoa dalam bahasa roh, tetapi buktinya hidupnya di dalam kasih, ya, hidupnya ada damai sejahtera, hidupnya ada tahan nafsu, tidak emosional dan sebagainya, dan begitu, saudara. Jadi maka pertanyaan Paulus ini dibilang, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus tatkala kamu percaya? Dan murid-murid di Efesus itu menjawab dengan polos, dengan terus terang, loh kok kami belum pernah mendengar? Ya. Kemudian Paulus bertanya, kamu dibaptis dengan apa? Dibaptis oleh Yohanes. Nah, Paulus menjelaskan bahwa Yohanes membaptis kamu dengan air, itu tanda pertobatan. Tetapi kan Yohanes kan memberitahukan bahwa kamu harus percaya kepada Dia, D besar ini. Dia itu Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Maka mereka kemudian ditumpang tangan oleh Rasul Paulus setelah dibaptis ulang dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka menerima Roh Kudus. Apa tandanya mereka mulai bernubuat? Atau
dalam bicara dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, pertanyaan yang berikutnya, apa sih maksudnya kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus? Belum cukupkah kita sudah diselamatkan, kita sudah diampuni dosa kita, sudah dibaptis? Nah, mari kita sekarang akan membaca apa sih gunanya kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, ya. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal 8, ya. Roma pasal 8 ayat 14 sebagai berikut demikian. Roma pasal 8 ayat 14 dan berikutnya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini Paulus menerangkan, saudaraku, ya, di dalam surat Roma pasal 8 ini Paulus bicara khusus tentang Roh Kudus. Setelah Paulus menjelaskan jalan keselamatan, seperti berulang kali saya menyampaikan bahwa surat Roma ini merupakan surat yang sangat sistematis tentang jalan keselamatan dan kesempurnaan. Bagaimana Paulus menjelaskan dalam pasal 1 sampai pasal 3 bahwa manusia itu berdosa. Manusia siapa saja, apa orang Yahudi yang beragama, yang tidak beragama, itu adalah orang berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Seperti corona ini, corona ini sebetulnya menggambarkan dosa, maut, dan susah dideteksi karena begitu lembut, ya, atau bisa dikatakan roh lelembut itu, gitu, ya, begitu lembut tidak ketahuan, dan orang-orang yang mempunyai itu juga tidak terdeteksi, tahu-tahu menulari begitu, itu dosa. Nah, itu Paulus terangkan di dalam Roma pasal 1 dan sampai 3 bahwa upah dosa itu maut, kematian. Tetapi Tuhan mengirim juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang menyelamatkan bukan untuk supaya kita diselamatkan lewat hukum Taurat, tetapi hanya adalah iman percaya, ya, dan oleh orang percaya diselamatkan, dibenarkan, dan upah dibenarkan itu adalah damai sejahtera. Tetapi dalam pasal 8 ini, saudara, Paulus bicara bukan cukup sudah diselamatkan, ya, tetapi dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam ayat 1 Roma itu dikatakan, orang yang hidup di dalam Kristus tidak lagi mengalami hukuman. Bahkan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hukum dosa, hukum maut tidak berlaku atasnya. Ini, saudara. Dan kemudian di dalam Roma pasal 8 ini secara lebih rinci, nanti saudara bisa baca itu, ya, bahwa di dalam Roh Kudus kita itu mendapatkan satu status yang baru. Tadinya kita orang terhilang, tapi kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus atau terima Roh Kudus, kita disebut anak Allah. Tadi dikatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan, perhambaan dosa, tetapi roh yang menyebabkan kita menjadi anak Allah, ya. Dan oleh roh itu kita bisa menyeru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudara, inilah penting. Kita bisa menyeru, ya Aba, ya Bapa. Nah, dalam ayat 26 Roma
pasal 8 ini ayat yang ke-26 mengatakan bahwa demikian juga Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, kalau begitu Roh Kudus itu akan menolong kita berdoa. Tadi di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, oleh Roh Kudus kita bisa menyeru Aba ya Bapa. Ini juga merupakan indikasi, tanda. Kalau seorang sudah percaya Yesus, dia harus bisa berdoa, bisa menyeru nama Tuhan. Bagaimana kalau ada seorang anak Tuhan disuruh berdoa, oh enggak bisa. Ya, pernah saya di Balikpapan tahun 62 itu, seorang diminta berdoa oleh Bapak Gembala, sementara kita tutup mata, ditunggu-tunggu, dan tahu-tahunya sudah lari. Takut karena suruh berdoa. Saudara, dan peristiwa itu, kejadian itu aneh. Ya. Demikian juga, kalau saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudara mesti bisa berdoa. Karena bisa menyeru Aba ya Bapa, dan Roh Kudus itu akan membantu dalam kelemahan kita, berdoa untuk kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku ya. Saya kira malam hari ini, saudara, yang penting saudara harus mempunyai suatu kerinduan, kehausan berdoa. Ya, sudahkah kamu penuh dengan Roh Kudus tatkala kamu percaya? Nah, pertanyaan ini kita bisa menjawab pribadi. Dengan cara apa? Apa tandanya? Bisakah saya berdoa? Bisakah saya menyeru nama Tuhan? Kalau ada Roh Kudus, bisa. Kemudian ditandai, dibuktikan dengan ada buah-buah roh. Adakah kasih? Adakah saya bisa menahan diri? Atau tidak bisa menahan diri? Nah, itu saya baca Galatia pasal 5, ayat 19 sampai 23. Nah, kita bisa tahu bedanya orang yang sudah dipenuh Roh Kudus dengan sudah dipenuhkan. Ya, puji Tuhan. Jadi intinya, saudara, mari kita berdoa. Mohon kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan, penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara menyanyi sendiri-sendiri di rumah. Setelah itu, setelah saya berdoa untuk firman ini, saudara teruskan dengan doa selanjutnya. Adapun doa syafaat yang harus kita doakan antara lain, kita berdoa terus untuk pekan Pentakosta ini. Tinggal 2-3 hari lagi, ya. Teruskan, jangan sampai sayang tinggal 2 hari kita tidak ikut lagi, ya. Doa supaya pekan Pentakosta ini menjadi berkat buat kita, dan ibadah Pentakosta pada hari Minggu lusa kita berdoa supaya berkat Tuhan diturunkan. Kemudian kita berdoa untuk jemaat kita yang kita tidak tahu keadaan sebenarnya, tapi dalam kondisi atau situasi sekarang kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati, khususnya mereka yang sakit, antara lain Bu Wahono, Bu Rumanti, dan tentu ada yang lain. Kemudian yang ketiga, ini penting, berdoa untuk negara kita. Saudara mungkin sudah dengar-dengar, mulai bulan Juni nanti itu, Indonesia akan memberlakukan suatu sistem baru. Namanya New Normal, atau kehidupan normal yang baru. Bagaimana itu normal yang baru? Saudara tetap nanti bisa beribadah, tetap bisa berjualan, masuk mal, tetapi ada namanya protokol kesehatan. Saudara tetap pakai masker, saudara tetap menjaga jarak, saudara tetap menghindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Itu antara lain.
Jadi kita itu bisa bersahabat dengan nona corona ini, saudara. Ya, namanya kan bagus, corona. Ya, jadi kita bersahabat, bukan kita berseteru atau kita menyerah kepada dia, tidak, kita bersahabat. Saya mau cerita sedikit, saudara. Kira-kira berapa puluh tahun yang lalu, waktu saya terkena penyakit diabetes, ketahuan saya lemah, lesu dan sebagainya. Begitu saya periksa dokter, dikatakan Bapak harus mempunyai cara hidup yang baru, yaitu bersahabat dengan diabetes ini. Loh, bersahabat, yaitu hidup menyesuaikan dengan pola hidup. Biasanya Bapak minum gula, makan manis-manis, sekarang tidak. Biasanya Bapak makan banyak-banyak, diusahakan. Jadi saudara-saudara, hal itu sudah terjadi kira-kira ya sudah belasan tahun yang lalu. Dan saya mentaati itu ya, walaupun tidak ketat dietnya, tetapi itu namanya bersahabat. Begitu juga dengan virus corona ini, saudara. Kita bukan menyerah, kita bukan bermusuhan, kita itu menyesuaikan bagaimana kita hidup bisa berdampingan dengan corona ini. Dengan cara hidup bersih, pakai masker, menjaga jarak, dan itu corona tidak akan mendekat kita, saudara. Corona tidak akan mendekat. Nah, itu salah satu program pemerintah mendatang ini. Mungkin nanti akan disosialisasikan, tetapi ini saya memberitahu dulu. Kita nanti akan mempunyai nama, istilahnya norma baru atau new normal, hidup normal baru. Sebab itu kita doakan program ini supaya pemerintah diberkati Tuhan. Ya, itu 3 pokok doa. Tapi ini sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan malam ini. Sekali lagi, sudahkah kamu dipenuhkan Roh Kudus? Apa tandanya? Apa buktinya? Ya, bukti yang pertama, saudara bisa berdoa, bisa menyeru Aba ya Bapa kalau ada Roh Kudus. Mari kita doa. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur malam ini kami dapat kembali menengok jemaat-Mu yang sedang melaksanakan ibadah Pekan Pentakosta dengan puasa doa. Dan malam hari ini di dalam persekutuan doa, firman-Mu mengingatkan betapa kami perlu penuh dengan Roh Kudus. Sebab itu berkati Tuhan jemaat-Mu, mereka yang belum dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan lawat mereka, penuhkan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Tuhan karuniakan. Kami tidak bisa membayar, tidak bisa membeli, tetapi kami hanya menyerah. Kami membuka hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati jemaat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam, saudara, silakan terus berdoa ya. Tuhan berkati. Doakan kami